Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anakku sekalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, kali ini kita sudah sampai di tema 3G, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan apa yang akan kita pelajari hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Baiklah anak-anakku, di materi kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, di buku tema kalian di halaman 104, kita akan mengenal tata cara menggunakan bahasa di telepon. Saat kita menggunakan telepon, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Perhatikan kalimat yang baik dan tidak baik yang diucapkan saat berbicara di telepon. Nah, di tabel di sini sudah dibagi, yaitu ucapan yang baik untuk diucapkan serta bahasa yang tidak baik untuk diucapkan. Misalkan pada tabel, bolehkah saya berbicara dengan Koko? Nah, ini merupakan bahasa yang baik diucapkan. Sedangkan bahasa yang tidak baik diucapkan adalah panggilkan Koko dong. Nah, jadi anak-anak kalian bisa membedakan mana yang baik untuk diucapkan serta yang tidak baik untuk diucapkan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih pada akhir percakapan. Untuk mengakhiri pembicaraan, jangan lupa pula untuk mengucapkan salam. Jadi anak-anak, jika kalian selesai menggunakan telepon, sebaiknya ucapkan terima kasih dan diakhiri dengan kata salam. Oke? Selanjutnya, di sini Ibu akan memberi penjelasan bahwasanya kita dapat berkomunikasi melalui telepon. Meskipun sangat berjauhan, namun kita dapat saling mendengar suara dengan jelas. Mari kita buat telepon sederhana. Dengan percobaan ini kita membayangkan cara kerja telepon yang sesungguhnya, yaitu alat dan bahannya. Nah, sebelum melanjutkan materi, anak-anak bisa tanyakan pada ayah atau ibu di rumah apakah di masa kecil mereka pernah membuat telepon sederhana di mana alat bahannya yaitu 2 buah corong air, selang akuarium, gunting, serta selotip coklat. Cara membuatnya yaitu yang pertama, siapkan bahan-bahan yang telah ditentukan, potong selang sesuai dengan ukuran panjang yang diinginkan. Kemudian sisipkan ujung corong ke dalam selang. Jika selang lebih kecil, maka sisipkan selang ke dalam ujung corong. Dengan selotip, rekatkan sambungan corong dan selang. Nah, seperti gambar ini ya, di buku tema kalian juga sudah ada gambar serta penjelasannya. Dan selanjutnya, lakukan hal yang sama pada ujung corong yang lain. Jadi corongnya ada 2. Jadi lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pertama kali. Jika selesai, telepon sederhana siap digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sejarah penemuan telepon. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Pesan suara dapat disampaikan dengan cepat, tanpa jeda atau tertunda. Pada telepon terjadi pengubahan suara menjadi sinyal elektronik agar dapat dikirimkan melalui jaringan telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1870-an atas jasa orang-orang seperti Antonio Messi dan Alexander Graham Bell. Percobaan penggunaan telepon dilakukan oleh Alexander Graham Bell bersama asistennya yaitu Thomas Watson. Kata pertama yang dikirimkan adalah, "Watson, datanglah kemari, saya membutuhkanmu." Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon mengalami penyempurnaan dan perubahan bentuk hingga menjadi seperti yang ada pada saat ini. Bahkan, jaringan kabel telepon telah berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan jaringan pemancar dan satelit, kita dapat menelpon dari mana saja dengan telepon genggam. Ibu yakin anak-anak saat ini pernah menggunakan telepon genggam atau yang biasa disebut HP. Nah, kemudian kerjakan di buku paket halaman 106. Tugas ini tidak dikumpulkan. Oke, lanjut di materi matematika, yaitu kita akan belajar untuk menentukan keliling bangun datar dengan satuan tidak baku.
Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa nih satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi jika kalian mengukur sesuatu, maka hasil ukuran kalian itu akan berbeda dengan yang dihasilkan oleh teman kalian. Jenis pengukuran ini biasanya menggunakan jengkal, telapak tangan, lengan, atau hasta. Coba seperti contoh. Nah, di sini mengukurnya menggunakan korek api. Caranya, susun batang korek api di sekeliling permukaan corong seperti gambar sebelah kanan. Hitung banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong. Permukaan corong berbentuk segitiga seperti gambar di sebelah kanan. Untuk menghitung keliling permukaan corong, kita hitung jumlah panjang sisi yang membentuk permukaan corong tersebut. Banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong adalah 9. Jadi, keliling permukaan corong adalah 9 batang korek api. Nah, ini adalah merupakan contoh dari satuan tidak baku. Jadi, kalian menentukan kelilingnya menggunakan satuan tidak baku, yaitu dengan dibantu menggunakan batang korek api. Oke anak-anak, selanjutnya ayo berlatih di halaman 108, tolong dikerjakan ya. Nah, tugas ini tidak dikumpulkan. Alhamdulillah, hari ini materinya sudah selesai. Sampai jumpa, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.